Kita baca Markus 14 ayat 36, katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Nah, frasa ini ya, tidak ada yang mustahil bagimu, ya Bapa, ya, itu kita temukan di bagian lain di Alkitab. Misalnya Lukas 1 ayat 37, itu perkataan malaikat Gabriel kepada Maria ketika dia memberitahu bahwa Maria akan hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu malaikat ini berkata, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ya. Lalu jawab Maria, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah seperti yang kau katakan itu." Nah, jadi di situ kita melihat satu frasa ya, satu perkataan yang bunyinya, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu kita juga melihat di bagian lain, misalnya di Injil Markus ya. Injil Markus ketika Yesus mulai melayani orang-orang, lalu ada orang yang perlu didoakan ya, karena anaknya itu sakit, maka anaknya itu kena roh epilepsi ya. Lalu Yesus membentak dengan satu perkataan, maka roh jahat yang menguasai anak tersebut langsung keluar. Tapi sebelumnya ya, ini bapak dari anak ini bilang ya, jika engkau dapat, tolong lakukan sesuatu ya buat kami. Lalu Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, jadi kalau di Lukas 1 ayat 37 dikatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tapi di Markus 9 ayat 23 Yesus berkata tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dari sini ada lagu yang suka kita nyanyikan ya, bahwa tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tapi kemudian kita juga melihat di Markus 10 ya, satu perkataan ketika Yesus berkata, bagi manusia itu nampaknya mustahil, tetapi bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin ya. Ini perkataan itu sampaikan ketika ada orang yang kaya yang mau ikut Yesus, dan Yesus bilang, jualah hartamu, berikan kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Lalu kembalilah kemari dan ikutlah aku. Tapi orang ini sedih karena dia hartanya banyak, dia nggak bisa lakukan. Lalu Yesus berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Kemudian murid-muridnya gempar karena Yesus juga bilang, lebih mudah seekor unta masuk melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lalu mereka bertanya, kalau gitu siapa yang bisa selamat? Dan Yesus berkata, bagi manusia hal itu nggak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Ya. Nah, tapi di Markus 14 ayat 36 ini juga satu frasa yang mirip ya. Perkataan Yesus, dia berkata, bagimu tidak ada yang mustahil, ya Aba ya Bapa. Tapi ini konteksnya kalau kita baca ya, Tuhan Yesus ini di taman di Getsemani, dia takut menghadapi apa yang harus dia lalui. Ya, kita baca di Alkitab itu bagaimana ketika dia takut dan malaikat Tuhan yang menampakkan diri untuk menguatkan dia. Dikatakan peluhnya bercucuran seperti darah ya. Lalu dia bilang, sekiranya mungkin ya, ambillah cawan ini daripadaku, ya Aba ya Bapa, karena bagimu gak ada mustahil. Tapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Nah, ayat ini kita perlu lihat dalam terang firman Tuhan, juga di-compare dengan ayat yang lain ya. Jadi jangan kita mengambil, kita berkata gak ada mustahil bagi Tuhan, tapi biar kehendakmu yang jadi itu ya. Padahal yang kita minta ya, kita naikkan dalam doa, itu sesuatu yang Tuhan janjikan kepada kita. Jadi jangan kecampur gitu. Ini ada doa iman, ada doa mencari tuntunan Tuhan. Itu tentunya hal yang berbeda.
Lalu di Yakobus 4 ayat 14 sampai 15, ya, sebenarnya dari ayat-ayat sebelumnya bisa kita baca, tapi saya mau baca 2 ayat ini saja, khususnya ayat 15 nantinya, ya. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, ini Yakobus yang dikenal sebagai saudara Tuhan Yesus. Dia bilang, ya, bahwa kalau kamu punya plan, ya, kamu berpikir saya mau buat ini, ya. Kamu kan nggak tahu hidupmu gimana besok, ya. Kamu kan nggak tahu hari esok seperti apa. Jadi jangan sombong, kamu harusnya ngomong, jika Tuhan menghendaki, maka saya akan buat ini, ya. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, jadi ini konteksnya kita mesti lihat, ya. Ini dalam terjemahan lama ini dikatakan jika Tuhan menghendakinya itu insya Allah, ya. Insya Allah. Artinya jika Tuhan menghendaki. Dan kita mungkin sering dengar, ya, teman-teman kita dari agama Muslim suka pakai insya Allah, ya, gitu. Itu di Yakobus 4 ayat 15 itu ada. Nah, tapi kita mesti lihat konteksnya. Sebab kalau dikatakan ayat ini, ya, kalau kita hubungkan dari ayat 13 dikatakan misalnya begini. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, ini adalah sesuatu yang kita ingin lakukan, tetapi kita belum yakin apakah Tuhan menghendakinya atau tidak. Karena kalau kita berpikir kita bisa, ya, dengan kemampuan kita, maka tanpa sadar sebenarnya kita sudah jatuh ke dalam kesombongan, ya. Ini banyak sekali aplikasinya, ya. Hal paling simpel misalnya begini, ya, kalau waktu belum menikah, ya, masih muda, ya, masih remaja, kemudian kita mulai tertarik dengan teman kita yang lawan jenisnya yang beda, ya, yang merupakan lawan jenis, yang pria naksir sama yang cewek naksir sama yang cowok itu. Lalu ketika kita mulai beranjak dewasa, nah, tentunya kita mulai belajar berdoa, tanya Tuhan, yang mana jodoh saya, gitu, ya. Jadi bukan semau kita gitu, kita tunjuk, saya mau dia dalam nama Yesus, ini jodoh saya, ya. Nggak seperti itu, ya. Jadi ini namanya doa mencari kehendak Tuhan. Sama juga waktu kita misalnya lulus dari kuliah, kita mau bekerja, ya. Kita boleh nyampaikan permohonan kita, Tuhan saya pengen kerja di sini misalnya, ya, karena saya suka. Lalu sambil didoakan, ya, karena kita percaya Tuhan tahu yang terbaik buat kita, ya. Jadi misalnya kita mau sekolah juga lagi, ya, kita bisa bilang, wah, sambil sedang berdoa, ya, kalau Tuhan menghendaki tahun depan saya mau sekolah di Boston misalnya, seperti itu, ya. Nah, walaupun kita misalnya bisa aja punya uangnya gitu, ya, tapi kita itu diajar sini berdoa untuk mencari kehendak Tuhan, ya. Merendahkan diri bahwa di luar Tuhan itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ini yang namanya doa mencari kehendak Tuhan. Tidak bisa kita campur adukan dengan doa permohonan, doa iman, ya. Kalau tadi kita baca, Yesus itu di taman di Getsemani, dia bilang, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ya. Sekiranya mungkin, singkirkanlah cawan ini daripadaku, ya. Tapi jangan kehendakku, biar kehendakmu yang jadi. Nah, itu ketika itu Yesus sudah tahu bahwa dia akan mati di kayu salib, dia akan memikul dosa seluruh umat manusia, dan pada saat itulah Bapaknya akan memalingkan wajahnya, ya.
dan dia akan berseru Eli Eli lama sabachthani. Jadi itu satu hal yang paling dia takutkan. Tapi dia juga tahu itu sesuatu yang memang harus dia lalui. Makanya dia berdoa, dia bilang jika mungkin lalukan ya. Tapi jangan kehendakku, biar kehendakmu. Jadi walaupun tahu bahwa Tuhan mampu membuat segala sesuatu, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil, tapi ada satu momen di mana kita tidak yakin ya. Ini kehendak Tuhan apa bukan, kita berkata jangan kehendakku, biar kehendakmu. Ya. Dan kalau kita perhatikan cuma di situ Yesus berdoa, ya, jangan kehendakku, biar kehendakmu yang jadi. Tapi di bagian lain dia tidak pernah menolak orang yang datang kepada dia untuk disembuhkan. Ya. Ada orang kusta datang sendirian, tersungkur menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus langsung menjamah ya orang kusta itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Kemudian di bagian lain ada 10 orang kusta dari jauh ya. Berkata, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu Yesus berkata, perlihatkan dirimu kepada para imam. Lalu mereka jalan kepada para imam dan di tengah jalan mereka sembuh. Ya. Kita melihat Yesus tidak menolak ya, orang yang datang kepada dia. Satu-satunya yang mungkin dia tolak pada awalnya adalah perempuan Sirofenisia. Ya, itu ada cerita tersendiri lagi. Tetapi pada akhirnya kan perempuan Sirofenisia ini yang berdoa buat anak perempuannya, dia terus konsisten ya. Dia tekun, dia minta dari Tuhan dan akhirnya Tuhan Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu. Ya. Oleh karena perkataanmu itu, maka setan yang menguasai anakmu itu sudah keluar. Ya, pada saat itu juga dan anaknya sembuh. Ya, kita melihat bahwa Yesus itu menyembuhkan semua orang sakit. Lalu dikatakan di surat Petrus, oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Kemudian juga dari sejak awal di kitab Keluaran dikatakan Tuhan itu adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Jadi kalau untuk kesembuhan ini sebenarnya kita perlu merenungkan firman begitu rupa sampai kita dapatkan iman itu bahwa dia mau untuk kita sembuh ya. Kita sehat. Kita nggak berdoa bertanya, Tuhan jika engkau kehendaki sembuhkanlah aku ya. Nggak seperti itu ya. Memang ada tingkatan iman atau kepercayaan yang membuat kita ragu ya. Misalnya orang kusta, yang satu orang sakit kusta itu, dia punya iman bahwa Yesus tuh bisa menyembuhkan. Tapi dia nggak cukup punya iman atau dia nggak cukup percaya bahwa Yesus mau menyembuhkan dia. Makanya dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ya. Dan Yesus berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Nah kita mesti bedakan ini ya. Apa yang sudah Tuhan buat, Tuhan janjikan, dengan kita mencari kehendak Tuhan. Lalu contoh lain ya, kalau misalnya kita nginjilin orang ya, orang terima Tuhan Yesus, nah, adalah kehendak Tuhan bahwa semua orang diselamatkan. Itu di surat Petrus dikatakan demikian. Juga di Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena itu ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal ya. Jadi Tuhan mau supaya semua orang selamat. Itu kehendak dia. Nah kita jangan campur adukan dengan mempermasalahkan apakah ini kehendakmu Tuhan untuk saya nginjili dia misalnya. Atau doakan dia. Ya. Tertulis di firman Tuhan ada banyak ayat. Bagaimana Yesus itu telah menjadi dosa ya, supaya kita dibenarkan. Ya. Jadi kalau ada ketemu orang sebejat apapun, ya, lalu dia menyesali keadaannya, dia mau terima Tuhan Yesus, maka kita nggak perlu berdoa tanya Tuhan, apakah kau hendaki orang ini diselamatkan juga? Ya, tidak seperti itu. Kita tahu bahwa dia mau menyelamatkan semua orang. Dia juga mau menyembuhkan semua orang. Ya, walaupun fakta yang kita lihat mungkin banyak hal yang nampaknya tidak seperti itu, tapi nggak merubah firman. Ya, jadi Yakobus 4 ayat 15 ini, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ya. Itu adalah bagian dari doa mencari kehendak Tuhan. Ya.
ketika kita mau buka usaha, kita berdoa gitu ya. Jika Tuhan mengizinkan, kami akan buka satu usaha baru ya. Nah, sambil sedang didoakan, sambil dilihat kemungkinannya ya, kita melakukan bagian kita. Nah, ini artinya kita mengakui Tuhan dalam setiap bagian kehidupan kita ya. Karena orang yang ateis, yang nggak percaya Tuhan, ya mereka nggak peduli ya, mereka buat aja ya. Mereka mau bangun menara Babel ya mereka bangun aja. Karena mereka merasa tidak perlu melibatkan Tuhan. Dan pada akhirnya, kalau kita baca di Kejadian 11 itu, bahasa mereka yang sedang bangun menara Babel itu dikacaukan. Sehingga akhirnya menara Babel itu tidak jadi dibangun ya. Nah, banyak hal yang bisa kita pelajari ya, termasuk dalam pelayanan ya, waktu kita mulai bertumbuh ya. Itu ada saat-saat di mana kita berdoa. Memang secara umum kita tahu bahwa Tuhan mau pelayanan kita berkembang ya. Ada hal-hal yang perlu kita lakukan ya. Tapi kita juga tetap melibatkan Dia. Karena kalau kita baca bahkan di Kisah Rasul, ini yang lebih unik lagi ya. Sudah jelas Tuhan berkata untuk menjadikan semua bangsa muridku. Itu udah umum jelas ya. Tapi dalam pelaksanaannya ya, bagaimana cara dan waktunya itu kadang-kadang bisa berbeda. Makanya Paulus dan Silas waktu memberitakan Injil di Asia, katanya Roh Kudus mencegah mereka ya, untuk memberitakan Injil di daerah tersebut ya. Kemudian ada juga dikatakan mau masuk daerah Bitinia, tapi Roh Yesus yang melarang mereka. Nah, ini masalah timing ya. Ketika kita mau masuk ya, itu kan mau membuka misalnya satu pelayanan gitu. Nah, kadang-kadang kalau kita nggak cukup berdoa, ya, kita merasa kita bisa, ya, itu yang sering terjadi ya. Kita pikir kita punya uang, kita punya kemampuan, lalu kita punya gelar misalnya. Kita sekolah Alkitab lagi ya. Mungkin sarjana teologi atau mungkin master teologi. Kita merasa kita bisa. Ya. Kita tidak cukup berdoa, menanyakan kepada Tuhan. Kita pikir Tuhan pasti senang, ya Tuhan pasti mau. Ya. Lalu ketika kita coba dengan cara kita, ternyata itu bukan tuntunan Tuhan untuk kita lakukan. Makanya kita perlu doakan jika Tuhan mengizinkan. Ya. Dengan hati yang terbuka tentunya. Nah, bisa aja sambil kita jalan, kita kerjakan ya, sambil kita berdoa. Tapi kan artinya kita tidak perlu mengalami banyak kerugian karena salah gitu ya, salah melangkah. Kalau kita baru mulai misalnya kita berdoa terus, oh ternyata bukan ya, nggak terlalu banyak yang terbuang. Tapi kalau kita sudah merasa yakin bisa gitu, karena itu tanpa disadari itu konsep pemikiran manusiawi. Sebab manusia itu ketika diusir dari taman di Eden, mereka mulai berusaha dengan cara mereka, dengan try and error. Dari sejak awal bahkan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka menyemat daun pohon ara. Itu pun gak cukup di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan itu perlu membuat pakaian dari kulit binatang. Ya. Jadi artinya memang kita harus senantiasa melibatkan Tuhan. Ya, bertanya, dan di sisi lain jangan kecampur dengan hal-hal yang memang Dia janjikan, khususnya buat kita. Ya. Makanya Yohanes 16 ayat 24 itu, Tuhan Yesus berkata, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Ya, Yohanes 16 ayat 24. Ya. Contoh-contoh praktis tuh misalnya, ya beberapa orang punya kerinduan mungkin mau ke Israel ya. Secara logika nggak mungkin ya. Tapi nggak ada salah yang doakan ya, lalu biarkan Tuhan mewujudkannya. Nah, kadang-kadang ada yang merasa mungkin udah punya uang ya, gampang ya, tinggal beli tiket gitu. Tapi kan kita nggak tahu ada sesuatu yang terjadi di depan seperti apa ya. Tiba-tiba ada perang misalnya, atau ada sesuatu yang lain. Nah, di sini kita belajar untuk bergantung sama Tuhan. Ya, kita percaya ada waktu yang tepat ya untuk doa yang kita naikkan itu ya. Jadi ini pentingnya kita membangun hubungan dengan Tuhan dan mengerti kehendak-Nya dan menggunakan frasa jika Tuhan menghendaki ya. Amin.